Yo, what's up teman-teman? Kembali lagi di channel Cerita Bergambar. Jadi di kesempatan kali ini aku bakalan bercerita lagi tentang bayi pesugihan tumbal nih. Nah, bakalan seru untuk ceritanya. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih. Supaya kalian gak ketinggalan video-video baruku yang bakalan saya upload ke YouTube. Dan buat kalian yang ingin request untuk cerita baru, silakan cantumin aja di kolom komentar. Karena aku akan setia dan standby untuk kalian semua. Dan kalau udah kita langsung mulai untuk ceritanya. Kisah ini diambil dari benar-benar kisah nyata yang pernah dialami oleh orang yang bernama Sugianto nih. Jadi ceritanya Sugianto ini adalah seorang pria yang sudah memiliki keluarga. Ia memiliki istri dan anak tercinta. Saat itu kehidupan Sugianto sangatlah relapan sulit sekali karena kondisi ekonominya yang semakin menurun setiap harinya. Hal tersebut membuat keluarga anak-anaknya sering mengalami kelaparan karena tidak mampu membeli sebuah makanan. Ia pun mempunyai banyak hutang di mana-mana yang harus ia lunasi secepatnya. Bahkan salah satu rentenir ada yang mengancam akan membunuhnya jika tidak segera melunasi hutangnya secepatnya. Dalam kondisi bingung, tertekan, Sugianto tanpa pikir panjang kemudian lari kepada seseorang dukun sakti yang konon bisa membantu kesulitannya. Kemudian ia sebelumnya mendapatkan sebuah informasi dari salah seorang temannya bahwa di tengah hutan yang terkenal angker dan juga seram tinggallah sebuah wanita yang sakti yang bernama Nyai Saketi. Konon katanya yang meminta bantuan kepadanya maka akan dikabulkan dengan catatan atau syarat mau menjalani perintahnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup berat dan melelahkan, akhirnya Sugianto berhasil menemui Nyai Saketi. Perempuan tua itu tinggal sendirian di sebuah gubuk tua di dalam hutan yang sangat gelap yang jauh dalam permukiman warga. Setelah sampai di sana dan menghadap Nyai Saketi, tanpa basa-basi Sugianto langsung mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya itu. Nyai Saketi mau meminta tapi ia mengemukakan dua syarat kepada Sugianto. Ia harus membawa bayi merah, yaitu bayi yang baru dilahirkan, yang hidup maupun yang sudah mati, di mana bayi itu akan dijadikan sebuah tumbal untuk Nyai Saketi demi memenuhi permintaan dari Sugianto. Sebenarnya sangatlah berat bagi Sugianto untuk memenuhi permintaan dari dukun itu. Namun dia tidak ada pilihan lain dan sangatlah terdesak. Akhirnya Sugianto menyanggupi persyaratan itu. Ia kembali ke kota. Ia berusaha mencari bayi yang baru dilahirkan agar memudahkan usahanya itu. Sugianto pergi mencari rumah sakit bersalin. Ia sempat berpikir untuk mencuri bayi yang baru dilahirkan dan langsung membawanya begitu saja. Namun ia mengurungkan niatnya itu. Namun ia takut ketahuan dan akhirnya dipenjara. Dan ia juga kasihan kepada ibu dalam bayi itu jika anaknya diambil. Dan kebetulan sekali di saat itu ada seorang ibu yang baru melahirkan dan anaknya meninggal pada proses melahirkan. Dengan pura-pura menjadi kerabatnya, Sugianto mengambil bayi yang sudah bernyawa yang tidak bernyawa itu, dan langsung membungkus itu dalam kain lalu memasukkannya ke dalam tas. Pikirnya orang tua si bayi tidak
merasakan, merasa kehilangan sebab bayinya sudah meninggal dunia. Setidaknya Nyai Saketi tidak keberatan jika Sugianto membawa bayi yang sudah meninggal. Yang penting bayi itu baru saja dilahirkan dan masih kondisi merah. Saat itu Sugianto tidak merasa bersalah sama sekali. Dia langsung kembali ke gubuk Nyai Saketi dan langsung menyerahkan mayat bayi yang baru saja mati beberapa jam itu. Sebelumnya Sugianto berpikir bahwa bayi itu maka akan dijadikan sajikan oleh para iblis dan kemudian dikuburkan. Tapi apa kemudian? Sugianto terkejut sekali melihatnya. Bagaimana tidak, Nyai Saketi tanpa banyak bicara langsung memotong-motong tubuh bayi yang mungil yang masih merah itu, seperti memotong daging sapi. Dan lebih parahnya lagi, Nyai Saketi memakan tiap potong tubuh sang bayi layaknya memakan ayam goreng. Perut Sugianto langsung mual dan juga enak melihat kejadian itu tepat di hadapan matanya. Ia tidak pernah melihat hal mengerikan seperti itu, tapi ia hanya bisa terdiam melihatnya itu memakan bayi yang sangat lahap sekali sampai mulutnya berlumuran darah segar. Mungkin sudah kekenyangan, Nyai Saketi tidak memakan semuanya. Semua tubuh sang bayi, ia hanya memakan bagian kaki, tangan, dan juga jantung si bayi. Selebihnya Nyai Saketi menyuruh Sugianto untuk mengubur sisa tubuh yang tidak dimakannya itu. Sugianto langsung menguburnya di dalam hutan yang sangat gelap tanpa ada siapapun yang mengetahuinya. Setelah itu Nyai Saketi menyuruh Sugianto untuk segera pulang ke rumahnya. Maka ia sudah berhasil melakukan ritual bayi tumbal. Nyai itu mengatakan bahwa keinginannya Sugianto sudah terpenuhi. Hutang-hutangnya akan segera lunas dan ia akan mendapatkan kekayaan yang sangat melimpah. Sugianto sempat kebingungan dengan kata-kata Nyai Saketi. Ia pun hanya bisa percaya kepadanya dan langsung pulang ke rumah. Dan ternyata benar saja, saat pulang ke rumah, ia disambut hangat oleh istri tercinta. Istrinya dengan bahagia mengatakan bahwa ia sudah memenangkan uang ratusan juta dari undian sabun. Ia pun bisa melunasi hutang-hutangnya selama ini. Sugianto langsung tersenyum senang. Ia yakin sekali rezeki yang ia terima keluarganya itu merupakan buah dari kesaktian Nyai Saketi. Dukun itu benar-benar sangat ampuh sekali bahwa ia baru pulang dari gubuk rumah Saketi itu. Maka ia sudah mendapatkan yang ia inginkan dengan instan. Namun begitu, Sugianto tidak ingin istrinya mengetahui tentang apa saja yang ia lakukan. Ia tidak bercerita sama sekali tentang Nyai Saketi. Nah, itulah saja untuk cerita Daw Story kali ini. Ini dibuat untuk part 1-nya dan part 2-nya akan besok saya buat. Dan pembelajaran dari cerita ini, kita jika ingin dari masalah kita dalam selesai, kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah saja untuk cerita Daw Story kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan terhibur. Tapi jangan lupa juga like dan subscribe untuk terus support channel ini. Dan bagi kamu yang ingin request untuk cerita baru, silakan cantumin aja di kolom komentar, karena aku akan setia dan standby untuk kalian semua. Dan seperti biasa, percaya atau tidak, itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini dibuat untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang urban legend yang ada di seluruh dunia. Mungkin sekian, terima kasih.